Alfiani Fitri dengan NIM 231400183, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Robiyatul Munajah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Sastra dan Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ini. Secara umum, media berarti alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Media pembelajaran adalah alat penting dalam proses pendidikan yang membantu menyampaikan materi baik secara efektif dan menarik. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar di sekolah, media belajar berarti alat yang digunakan untuk menyajikan pelajaran kepada siswa, sehingga informasi dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Selain itu, media belajar juga dapat meningkatkan minat belajar siswa terhadap materi yang telah disajikan. Oleh karena itu, penting menerapkan media belajar saat proses belajar mengajar. Banyak sekali ragam media pembelajaran, di antaranya media berupa audio, visual, audiovisual, fotografi, serta media serbaneka lainnya. Nah, untuk media serbaneka lainnya ini bisa disesuaikan dengan sumber daya yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Dan salah satu contohnya adalah buku cerita anak. Adapun saya memilih buku cerita sebagai media pembelajaran adalah karena gambar merupakan sebuah media komunikasi visual. Kemajuan teknologi dan inovasi saat ini menjadikan gambar sebagai media pembelajaran yang cukup efektif bagi anak-anak karena dapat dikemas dalam sebuah storybook atau buku cerita. Mereka di sini juga bukan hanya dapat membaca, melainkan juga disuguhkan dengan berbagai ilustrasi yang menarik untuk diikuti. Bagi anak-anak yang belum bisa membaca juga, storybook ini tetap bisa menjadi media pembelajaran. Nah, karena melalui ilustrasi yang ada, mereka akan belajar untuk menafsirkan sebuah cerita dan memahaminya. Tak hanya itu, anak-anak juga bisa belajar mengenal hal-hal yang selama ini mereka belum lihat di dunia nyata. Inilah salah satu alasan saya membuat media pembelajaran berupa storybook atau buku cerita fabel ini. Dan di sini saya membuat satu storybook buku cerita fabel yang berjudul Berbagi Makanan, di mana buku cerita fabel ini disajikan untuk anak sekolah dasar kelas 2. Dan di mana dalam buku cerita fabel ini yang saya buat terdapat beberapa pesan dan sebuah pelajaran yang mengajarkan kepada anak-anak untuk senantiasa membantu, berbagi apa yang mereka punya, selalu berusaha, tidak mudah menyerah, serta pertemanan yang baik. Dalam buku cerita yang saya buat ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari buku cerita yang saya buat ini adalah yang pertama, bisa meningkatkan minat baca buku, di mana buku cerita yang dibuat ini bisa menarik perhatian siswa melalui alur yang menarik dan ilustrasi yang berwarna. Dan yang kedua, bisa memudahkan pemahaman siswa, di mana gambar konkret ini bisa membantu siswa untuk memahami isi cerita yang lebih baik, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Dan yang ketiga, mengasah rasa ingin tahu anak. Anak-anak pasti akan bertanya jika mereka tertarik pada suatu hal yang ada di dalam buku cerita tersebut. Selanjutnya, membantu anak mengekspresikan diri melalui cerita-cerita atau konflik-konflik yang ada pada buku cerita ini. Anak-anak akan belajar bagaimana cara bersikap ketika menghadapi sesuatu hal yang baru. Anak-anak akan mencoba mengekspresikan diri dan pikirannya.
Nah, hal ini sangat baik untuk mengajarkannya berani bersikap atas segala sesuatu. Selanjutnya ada stimulasi imajinasi. Buku cerita merangsang kreativitas dan imajinasi siswa. Nah, selanjutnya siswa bisa mengetahui isi pesan yang ada dalam cerita. Mereka akan mengetahui pesan-pesan yang ada dalam buku cerita tersebut. Dan yang kedua, ada kekurangan dari buku cerita yang saya buat ini adalah yang pertama, keterbatasan akses. Siswa bisa kesulitan untuk mengakses sumber bacaan berkualitas dan cenderung bosan dengan isi yang sama. Lalu yang kedua, fokus pada gambar. Mungkin di sini siswa hanya terfokus pada gambar, mengabaikan teks yang penting untuk pemahaman. Dan selanjutnya ada kualitas fisik. Nah, jika buku dicetak, maka akan mudah rusak dan memerlukan biaya yang tinggi untuk penggandaan. Dengan demikian, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam buku cerita fabel yang saya buat ini, mungkin orang lain bisa mengkoreksi, khususnya untuk diri saya pribadi, untuk bisa meningkatkan kelebihannya dan dalam segala sisi kekurangannya bisa diatasi dengan baik. Mungkin hanya sekian saya menjelaskan tentang mengapa saya memilih media pembelajaran berupa storybook atau buku cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.